Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Hari ini tanggal 10 Agustus. Kita akan mendengarkan renungan yang memberkati saudara. Saudara, satu hal yang saudara harus mengerti dan terima, bahwa yang namanya anak Allah itu harus seperti Bapaknya, seperti Bapak di surga. Anda tidak bisa mengaku anak Allah tapi berkarakter yang lain. Tidak bisa dan tidak boleh. Itulah sebabnya mengapa dalam 1 Petrus 1 ayat 17 dikatakan kalau kamu menyebut atau memanggil Allah itu Bapa, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama menumpang di dunia. Dan ayat sebelumnya adalah kuduslah kamu sebab aku kudus. Artinya begini saudara, kalau kita menyebut Allah itu Bapa, kita harus memiliki karakter seperti karakternya. Dan itu satu kemutlakan, tetapi juga satu keniscayaan saudara. Satu kemutlakan, tapi juga satu keniscayaan. Kita tidak bisa mengaku anak Allah, tetapi berkarakter anak orang lain. Ya memang saudara, waktu kita baru menjadi Kristen, kita masih kanak-kanak rohani ya istilahnya. Belum nampak karakter Bapak di dalam hidup kita. Sama seperti anak usia 3, 4, 5 tahun, 7 tahun. Masih belum nampak ya karakter bapaknya. Ya, dia masih childish. Masih kekanak-kanakan, saudara. Tetapi seirama dengan berjalannya waktu, ketika anak hidup dalam penurutan terhadap orang tua, pasti anak-anak bertumbuh. Dan selama melekat dengan orang tuanya, selama bersama dengan orang tuanya, pasti ada impartasi, penularan karakter orang tua kepada anak. Demikian pula kita, saudara, dengan Bapak di surga. Jadi kalau Yesus berkata, jadikan semua bangsa muridku, itu sebenarnya artinya sama dengan jadikan semua orang seperti diriku, seperti aku, yang adalah anak Allah. Jadikan semua bangsa seperti diriku, model dari anak Allah yang benar. Nah, kalau kekristenan menjadi sekedar agama di mana orang cukup puas hanya pergi ke gereja, wah saudaraku, ini sebuah penyesatan saudara. Betul-betul sebuah penyesatan. Dan banyak orang Kristen yang sebenarnya tersesat di sini, tapi tidak menyadari kesesatan itu. Apalagi kalau memang berkarakter baik di mata manusia, santun, ya saudara. Lalu menjadi majelis gereja atau aktivis gereja, apalagi jadi pendeta, wah sudah saudara. Tidak menyadari keadaan yang sebenarnya. Kalau hanya menjadi orang yang santun, orang yang baik, yang kelihatan rohani, agama lain juga memiliki saudara aset manusia seperti itu. Tetapi di dalam kekristenan itu orang percaya harus mengenakan kodrat Allah loh. Menjadi anak Allah itu berarti seperti Bapaknya, dan Yesus itu modelnya. Nah, yang menyedihkan saudara, kadang-kadang orang belajar teologi makin tinggi ilmu teologianya, makin pintar bicara, makin cakap berkhotbah, makin tidak menjadi seperti Yesus. Jurusannya jadi beda. Wah, memang cakap bicara, cakap mengajar, aduh, jangan tanya kalau berdebat ya. Tetapi sebenarnya yang dikehendaki Allah itu bukan sekedar kita bisa bicara tentang Tuhan, tapi mengenakan Tuhan di dalam hidup kita ini. Bukan hanya bisa bicara dan mengakui Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup, tetapi menjalani jalan itu, mengenakan kebenaran itu, memiliki hidupnya di dalam hidup kita.
Jadi kalau Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup, bukan hanya diyakini, tetapi dijalani, dipahami kebenaran itu, dan dihidupi di dalam hidup kita. Terus terang ya saudara, saya jadi pendeta juga bertahun-tahun saudara. Merasa sudah top, ya sudah pokoknya baik aja. Tetapi kemudian saya sadar saudara, ada yang salah dalam hidup saya. Ya akhirnya saya mau berubah. Saya mau bertobat saudaraku. Ya. Dan kita harus jujur melihat diri kita sendiri. Roh Kudus akan pasti pimpin kita. Sebab ketika kita sungguh-sungguh belajar untuk menjadi anak-anak Allah, Roh Allah pasti tuntun kita. Pada waktu kita berpikir sesuatu yang salah, Roh Kudus pasti tegur. Waktu kita mengucapkan kata-kata yang salah, Roh Kudus pasti ingatkan. Waktu kita melakukan perbuatan yang salah, Roh Kudus pasti bicara, pasti. Dan saudara tahu, dari hal itu kita terbimbing untuk menjadi anak Allah. Makanya jangan anggap sepele hal-hal yang kelihatan sederhana yang terjadi dalam hidup kita tiap hari. Itu merupakan instrumen alat di dalam tangan Tuhan untuk membentuk kita. Nah, kita harus mulai sekarang punya komitmen. Aku mau menjadi anakmu ya Bapak. Itu bukan hanya meyakini Yesus Tuhan dan Juru Selamat lalu punya status sebagai anak Allah. Kalau kita berkata aku mau menjadi anakmu ya Bapak, artinya aku mau berkeadaan seperti dirimu. Berkeadaan seperti dirimu. Kalau kita mengenakan kodrat ilahi itu, berkarakter seperti Bapa, kita pulang ke surga dikenal sebagai anak. Nah, kita harus waspada, dunia ini juga mencoba untuk mengkloning kita. Kita dikloning untuk menjadi anak dunia, serupa dengan dunia ini. Dan kuasa kegelapan dengan manuvernya yang luar biasa itu menggiring manusia-manusia, juga orang-orang Kristen untuk bisa dikloning. Dikloning jadi monster-monsternya. Saya katakan monster bukan berarti berwajah jelek, lalu berkelakuan biadab. Nah, mungkin berwajahnya cakap, santun, ya. Tetapi tidak mencapai standar kesucian Allah. Nah, Bapak mau mengkloning kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Maka firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaruan budimu, perubahan pikiranmu. Jangan serupa. Dan ayat sebelumnya adalah, persembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Lalu baru janganlah serupa dengan dunia ini. Artinya, bahwa kita harus menyerahkan segenap hidup kita tanpa batas untuk rencana Allah ini, yaitu dikloning oleh Allah, segambar serupa dengan Bapa dan tidak sama dengan dunia ini. Demikianlah kebenaran hari ini, saudaraku, kiranya memberkati kita sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.